Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mereview ya apa yang dipresentasikan pada kelompok ini tentang pengertian kewirausahaan dan contohnya ya. Kelompok 2 terdiri dari 4 anggota ya, ada Mbak Dewi, Mbak Ninda, Mbak Nisa, Mbak Widya. Oke, kalau kita lihat dari pengertian kewirausahaan di sini bahwa dia ambil dari arti secara umum ya. Bagaimana sih proses dalam pengerjaan sesuatu itu bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang kreatif dan berbeda, artinya mau menghasilkan sesuatu yang inovatif. Tentunya ini akan memberikan manfaat yang besar dan memberikan nilai yang tinggi atau nilai yang lebih. Maka di sini juga kita lihat teman-teman tuliskan bahwa ada ahli-ahli yang memberikan pengertian tentang kewirausahaan. Misalnya tahun 93 itu ada Drucker memberikan penjelasan tentang kewirausahaan, bahwa kewirausahaan itu merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu. Nah, artinya apa? Ketika kita menciptakan sesuatu yang bisa diperjualbelikan atau berbasis nilai, maka kita juga bisa memberikan makna sebagai entrepreneur ketika produk-produk yang kita ciptakan itu mampu kita jual belikan. Ada juga ahli bernama Wijatno ya tahun 2009 yang memberikan arti bahwa kewirausahaan itu adalah hasil dari proses ya terhadap kebutuhan. Nah, di sisi lain Asfahani mendefinisikan bahwa kewirausahaan adalah semangat, adalah perilaku, adalah kemampuan. Untuk apa? Memberikan tanggapan yang positif. Oke, bagus. Nah, dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh ahli itu bisa disintesiskan bahwa kewirausahaan itu adalah sebuah tindakan untuk menciptakan sesuatu yang menghasilkan dan memberikan manfaat yang besar serta mempunyai nilai yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, meraih keuntungan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian seorang wirausaha itu dikenal sebagai entrepreneur. Nah, dari contoh-contoh yang ada di kelompok ini memberikan contoh pada bisnis kuliner, ada restoran, kafe, ya, ada pedagang kaki lima, penjual makanan, penjual makanan ringan, ya. Kemudian kita lihat juga ada usaha kecil di bidang jasa, ya, ada jasa pembuatan website. Kalian kalau pandai membuat website juga bisa membuka jasa untuk pembuatan website. Jasa penjahit baju, ini sebuah keterampilan yang ada kursusnya. Kalian pun bisa mencoba untuk belajar membuka kursus ya, menjahit baju baik itu secara perorangan maupun secara konveksi. Salon bagus juga, desain grafis. Nah, ini yang akan diperlukan, desain grafis ini sepanjang zaman ya. Logistik ya, oke juga. ATK nanti isinya itu. Kemudian atau segala sandang. Jasa logistik ini juga masih sangat seksi sampai saat ini untuk dijadikan sebagai bisnis ya. Menulis artikel juga sebuah keterampilan yang orang lain banyak butuhkan ketika orang lain tidak mampu, maka kita sebagai jasa pembuat artikel juga bisa membantu mereka-mereka yang tidak mampu untuk membuat artikel ini. Usaha-usaha kecil misalnya jual beli juga bisa, jual beli ponsel, jual beli pulsa, ini juga masuk dalam bidang usaha. Kita tidak usah ragu, tidak usah bingung ya, tidak usah bimbang. Memang usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang merintis dari nol. Ketika kita sudah besar, memang orang melihatnya dari ketika kita sudah besar itu, kamu sudah sukses ya, kamu hebat ya, kamu sekarang sudah menjadi orang yang luar biasa, padahal dia tidak tahu bagaimana proses kita mulai dari nol. Oke, no problem ya, tidak masalah. Jual beli agrobisnis ya, ini juga luar biasa.
Kalau di Metro ini kan banyak sekali peternakan lele ya, itu masuk ke dalam agrobisnis. Beberapa hari yang lalu Bapak mengikuti kegiatan inflasi di BPS Badan Pusat Statistik bahwa lele juga termasuk dalam kategori pemasukan di kota Metro ini. Usaha wiralaba misalnya franchise di beberapa kota termasuk Metro, di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan banyak orang yang bisnis Thai tea misalnya atau yang lainnya juga itu masuk dalam franchise. Bahkan mie ayam, kemudian KFC ya, Starbucks, kopi-kopi itu, nah, Alfamart, Indomart, Bapak pernah ditawarkan ada uang 200 juta masukkan ke Alfamart atau Indomart. Uang 200 juta nanti akan kembali dan keuntungan dari itu juga dibagi. Cuma memang karena namanya dagang ya, ada untung dan ruginya begitu. Di musim pandemi begini banyak juga usaha-usaha yang tidak meneruskan, banyak yang tutup. Tapi di sisi lain pasar-pasar tetap buka, kemudian terkadang mereka tidak terpengaruh oleh adanya pandemi. Adanya pandemi ini juga di beberapa perusahaan mem-PHK-kan karyawan-karyawannya, sehingga ketika pulang tidak punya pekerjaan lagi, terjadi pertengkaran, peningkatan perceraian juga banyak. Tapi di sisi lain ada dampak positif juga. Di Tasik misalnya, di Tasikmalaya itu tingkat kehamilannya tinggi. Kehamilan itu maksudnya ya suami istri ya. Jadi mereka banyak melahirkan anak-anaknya karena pandemi ini. Mungkin karena banyak di rumah gitu ya. Jadi aktivitasnya juga dengan suami istri dan sebagainya, sehingga dia lebih intensif ya kan. Akhirnya ya alhamdulillah begitu kan, mereka banyak sekali diberikan rezeki dari itu, meskipun makan mungkin ya seadanya karena memang banyak juga karyawan yang tidak bekerja lagi. Maka ketika ini dianggap wabah, banyak juga orang yang menganggap ini sebuah hikmah. Ketika ini dijadikan sebagai penyakit atau musibah besar, maka banyak juga orang yang mengambil pelajaran. Maka memang kita supaya tidak terlalu panik ya, dan memang dilarang juga sebetulnya kalau menurut ajaran Islam tuh nggak boleh panik gitu, nggak boleh, artinya dilarang, jangan panik menghadapi sesuatu yang seperti pandemi ini gitu ya. Maka lawan gitu, harus dilawan, tapi juga tidak boleh sombong, tetap ikhtiar, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol sesuai anjuran pemerintah. Di saat kita memang masih berada pada masa-masa seperti ini, karena pembelajaran juga masih daring, sekolah-sekolah juga masih daring gitu ya. Kita mungkin bosan dengan situasi ini, tapi mau tidak mau ya kita juga harus banyak belajar. Disinilah kita menemukan hikmah-hikmah bahwa internet dan media-media lain itu perlu kita pelajari, dan banyak hikmah yang ada yang terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berusaha keras untuk menjadikan materi ini lebih baik. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.